Dan saudara, sejumlah pengemudi ojek daring berencana melakukan aksi demonstrasi menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi. Aksi demo para pengemudi ini rencananya dilakukan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Setiabudi, Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain pengemudi ojol, aksi juga akan diikuti oleh pengemudi taksi online dan kurir. Sejumlah tuntutan turut disuarakan, salah satunya menuntut pemberian THR dan revolusi pekerja untuk pemenuhan hak pekerja. Pengkhianatan pada driver buat saudara seaspal. Kita tetap kerja. Mengenai tuntutan THR pengemudi ojek online, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli sudah berdiskusi dengan pengusaha. Yang kini tengah diparkirkan atau dipikirkan adalah bagaimana formulasi pemberian tunjangan hari raya itu. Kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR, kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami, ya, mereka sedang mencoba mencari formula terbaik, ya. Itu yang kita tunggu nanti hasilnya. Berarti belum ada solusi konkretnya Pak buat ojol? Konkretnya ya kita yakin para pengusaha bisa ya memahami aspirasi para ojol juga terkait dengan THR. Ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa, itu yang kita sedang ini kan. Tapi yang jelas dapat THR ya Pak? Kita berharap begitu. Tapi ada targetnya nggak sih Pak formulasinya biar kapan? Saya berharap sesegera mungkin, karena itu kan masalah keuangan kan mereka harus ada simulasi, harus persiapan kan. Hari ini menurut rencana sejumlah pengemudi ojek online di Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut tunjangan hari raya. Jurnalis Kompas TV Malika Kridaman dan juru kamera Ian Faris mewawancarai salah satu pengemudi ojek online yang menyebut selama ini demonstrasi kerap tidak membuahkan hasil. Saudara, tepat tanggal 17 Februari 2025, driver ojek online akan melakukan demonstrasi menuntut tunjangan hari raya atau THR ke Kementerian Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Kabarnya, para driver ojek online akan melakukan aksi offbeat ataupun mematikan aplikasi secara massal. Namun hingga kini saya masih melihat banyak masyarakat yang masih bisa menggunakan aplikasi ojek online dan juga menggunakan sarana transportasi ojek online. Lebih lengkapnya saya mau langsung menanyakan kepada driver ojek online, Mas Ridwan. Selamat pagi. Ya, pagi Kak, pagi. Mas, tahu soal demonstrasi ojek online yang akan dilakukan hari ini? Kalau untuk hari ini kurang tahu sih, kurang tahu Kak. Soalnya kita belum dapat notif ya dari WA. Biasanya kan dapat tuh kalau misalnya mau demo seminggu sebelum bisa dapat tuh notif. Ini sih nggak ada pemberitahuan sama sekali hari ini, jadi saya kurang tahu Kak kalau ada offbeat hari ini. Kabarnya kan untuk demonstrasinya ini akan menuntut soal tunjangan hari raya. Itu ada info kah, Mas? Kalau untuk demo nggak ada info. Tapi kalau untuk tuntutan THR sih sering sih Kak kayak gitu. Setiap demo pasti kita nuntutnya THR. Tapi ya nggak pernah ada hasil Kak. Berarti untuk demonstrasi kali ini tuntutannya dari para driver ojek online apa aja, Mas? Kalau setahu saya sih argo dinormalin, potongan dikurangin, balik kayak dulu lagi Kak, 10% atau enggak 20%. Kan dari pemerintah diharuskan 15% Kak potongan. Tapi dari pihak aplikator ya tetap nggak mau ngikutin. Mas, ini tadi saya sempat berbincang gitu ya dengan teman-teman ojol, sempat menanyakan juga kok masih tidak melakukan aksi offbeat begitu. Nah, tadi banyak sekali dari teman-teman ojol yang mengatakan bahwa ya prefer untuk tidak ikut melakukan aksi demonstrasi. Kalau Mas sendiri gimana, akan ikut demo atau seperti apa? Kalau saya sih kayak kemungkinan sih enggak sih Kak. Saya udah capek sih Kak. Saya udah ikut demo udah sering tapi nggak ada hasilnya Kak. Jadi kita gimana ya, bingung juga sih Kak. Kita nuntut sana sini begini tapi ya nggak ada hasil sama sekali. Jadi kita udah pasrah aja dah Kak. Jadi yang mau demo ya demo, yang mau narik ya silakan narik lah, gitu aja lah Kak sekarang. Berarti artinya untuk hari ini tepatnya mungkin di 17 Februari para masyarakat masih bisa mengakses aplikasi ojek online dan juga masih bisa menggunakan ojek online sebagai sarana transportasi ya Mas? Bisa Kak, insya Allah bisa. Selama masih drivernya masih tersedia banyak bisa. Tapi kalau untuk daerah pusat saya kurang tahu ya Kak. Kayak daerah Bundaran HI gitu. Kalau demonya terpusat di sana mungkin sulit ya. Di sana dapat driver di sana ya.
Tapi kalau hanya untuk di pinggir-pinggir kayak gini ya mungkin insya Allah ada ke drivernya. Mas, ada pesan nggak sih mungkin yang mau disampaikan untuk pemerintah begitu ya soal aksi demonstrasi yang akan dilakukan driver ojol pada hari ini? Ya untuk pemerintah lebih peduli aja lah Kak untuk kita ojek online ini ya. Maksudnya ya lebih sedikit ini aja lah, peduliin kita lah Kak gitu. Kita udah habis-habisan Kak, kita udah harga udah murah, potongan udah gede, nggak ada tunjangan apapun sama sekali. Kita udah berat Kak, udah gitu sekarang bensin naik terus. Makin berat sih Kak, makin berat Kak. Artinya untuk para driver ojek online saat ini sudah mulai pasrah begitu ya Mas, sudah. Jadi apapun hasil demonstrasi hari ini akan menerima begitu? Iya pasrah aja sih Kak, jadi kita mau demo jungkir balik sekalipun juga hasilnya tetap nol Kak. Jadi kita pasrah aja dah, kalau pemerintah mau peduli sama kita ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah jalanin aja lah Kak. Mau gimana lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ridwan sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama Kompas TV. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Semoga hari ini dapat banyak orderan ya Mas ya. Yaitu dia saudara cerita dan juga tanggapan langsung dari salah satu driver ojek online soal aksi demonstrasi yang dikabarkan akan dilakukan oleh driver ojek online seluruh Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan itu dia, saudara, memang untuk hingga saat ini masyarakat masih bisa ataupun mengakses dan juga menggunakan ojek online sebagai sarana transportasi. Namun menjelang siang hari, masyarakat mungkin bisa lebih berhati-hati lagi karena ada kemungkinan bahwa nantinya ojek online banyak mungkin tidak tersedia. Malaika Kridaman, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.